Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan awal giling dan akhir giling. Penentuan awal giling atau hari giling diambil berdasarkan A. Jumlah perkiraan tebu yang akan digiling direncanakan dengan PKAP. Selanjutnya diadakan taksasi jumlah tebu yang ada di kebun. B. Kapasitas giling ditentukan berdasarkan tebu yang akan digiling dan kondisi peralatan. Kemudian faktor tersebut digunakan untuk menghitung dan menentukan lamanya giling. C. Analisa pendahuluan berupa angka-angka, faktor kemasakan, koefisien peningkatan, koefisien daya tahan, dan keadaan cuaca atau iklim. D. Persiapan peralatan pabrik. Dan E. Tenaga kerja. Setelah tanggal awal giling ditentukan, maka akan dilaksanakan percobaan giling atau yang bisa disebut dengan steam test. Steam test dilakukan 2-3 minggu sebelum hari giling. Hal ini bertujuan agar boiler tidak fluktuatif atau tidak sering mati kemudian hidup lagi. Pada steam test, semua alat mulai dari stasiun pemurnian sampai stasiun akhir penyelesaian dicoba. Nah, untuk di stasiun pemurnian, yang pertama di stasiun pemurnian adalah timbangan bolanya atau timbangan nira. Yang diawasi atau yang dites adalah siklus, berat atau volume tiap penimbangan termasuk kebocoran timbangan dan bak timbang. Yang kedua, pemanas nira, diamati pipa dan valve pemasukan dan pengeluaran nira. Yang ketiga, defekator dan sulfitator jika di proses pabrik sulfitasi. Yang diamati adalah keadaan alat, ada tidaknya kebocoran, pengaduk defekator dijalankan dan diamati putaran pengaduk dan keadaan pengaduk. Yang keempat, bejana pengendap, flash tank diamati ada tidaknya kebocoran, keadaan isolasi serta pengaduk bejana pengendap diamati. Kemudian vakum filter diamati keadaan saringan, vakum nozzle, air siraman, tangki filter, nira tapis, pengaduan vakum filter, RPM vakum filter, dan blower mixer bagasilo. Kemudian untuk stasiun penguapan, yaitu dengan menjalankan pompa air injeksi dan pompa vakum hingga tercapai vakum maksimal, kemudian dilihat penurunan vakum dengan interval 5 menit selama 30 menit. Bila penurunan kurang dari 1 mm setiap 5 menit, maka keadaan alat baik. Bila penurunan lebih dari 1 mm setiap 5 menit, maka ada potensi kebocoran pada pipa-pipa yang berhubungan dengan alat. Kemudian untuk stasiun masakan, yang dilakukan adalah menjalankan pompa air injeksi dan pompa vakum hingga tercapai vakum maksimal. Kemudian dilakukan pengecekan seperti yang dilakukan pada stasiun penguapan. Kemudian ini di stasiun pemutaran dan penyelesaian. Pada stasiun putaran dan penyelesaian dilakukan pengecekan RPM pompa yang digunakan, air siraman serta RPM pada LGF dan AGF, dan serta pemeriksaan pada pipa-pipa bahan yang menuju ke stasiun terkait. Kemudian penentuan akhir giling. Nah, pada prinsipnya dalam masa mendekati akhir giling adalah mendapatkan produk sebanyak mungkin, sehingga menyelesaikan masakan terakhir lebih cepat dan gula sisa yang didapatkan kecil. Gula produk yang dihasilkan tetap baik dan penyelesaian diharapkan secepat mungkin. Setelah diperkirakan bahwa akhir giling telah dekat, maka perlu diambil langkah-langkah persiapan agar waktu finishing bisa tepat dan efisien bagi segi biaya, tenaga kerja, kondisi bahan atau dalam hal ini adalah kristal gula, dan persediaan bahan bakar serta kondensat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan operasi akhir giling. Dan yang pertama adalah dilakukan di stasiun pemurnian. Setelah diketahui jam perkiraan tebu habis, maka kebutuhan susu kapur dalam peti tunggu dan belerang jika prosesnya adalah sulfitasi dalam topong berhitungan secukupnya. Pada saat tebu habis, maka nira didorong dengan air secukupnya sampai tidak ada yang tertinggal baik di bak nira mentah, peti sakarat, pemanas sampai ditampung dalam kalifier. Nira dalam kalifier terus dimasukkan dalam badan penguap. Mulai dilakukan pemeriksaan terhadap semua peralatan seperti timbangan nira mentah, pemanas, defekator, sulfitator, karbonator, dan peralatan yang lain. Kemudian yang berikutnya di stasiun penguapan,
Setelah nira encer habis di evaporator, evaporator masih tetap beroperasi dengan memasak air untuk menyuplai kondensat sebagai boiler feed water selama stasiun masakan dan juga turbin alternator masih beroperasi. Biasanya kondensat evaporator 1, 2, dan 3 dialirkan ke pure kondensat untuk boiler feed water. Kemudian dan 4 untuk kebutuhan air panas proses. Bila sudah ada keputusan boiler akan berhenti kurang lebih 10-12 jam sebelumnya, evaporator memasak pelunak untuk penyerapan setelah selesai dioperasikan. Kemudian saya akan menjelaskan di stasiun masakan. Yang pertama, selalu melakukan taksasi dengan cermat untuk mengetahui potensi kristal yang ada sehingga waktu mengakhiri giling dapat dipertimbangkan dari efisiensi biaya, tenaga kerja, persediaan bahan bakar, dan kondensat. Yang kedua, mengatur berapa kebutuhan masakan A yang harus turun lagi, memperbanyak masakan D sehingga gula D2 bisa dilebur untuk masakan A. Yang ketiga, pan-pan masak yang sudah tidak digunakan langsung masak pelunak untuk persiapan cleaning. Yang keempat, setelah nira kental habis, kebutuhan bibit masakan diperhitungkan. Apabila bibit masakan dianggap telah cukup, maka gula bukan produk dicampur dengan nira kental untuk dikristalkan. Yang kelima, gula yang tersisa yang tidak sesuai dengan baku mutu dimasukkan dalam karung beserta gula yang tertempel di pipa atau talang yang telah dikeruk. Kemudian saya akan menjelaskan di stasiun putaran dan penyelesaian. Nah, yang pertama adalah masakan D di palung diputar untuk memperbanyak gula D2 untuk lebur masakan A. Yang kedua, mengarungi gula sisa. Dan yang ketiga, mengeruk gula-gula yang masih tertinggal. Nah, selanjutnya di stasiun boiler dan powerhouse, setelah semua selesai masak bahan pelunak, boiler dinonaktifkan dan untuk kebutuhan energi listrik, terutama untuk stasiun putaran karena masih beroperasi memutar gula D dan masakan sisa dan lain-lain akan disuplai oleh generator dan suplai listrik PLN. Nah, untuk materi penetapan awal dan akhir giling saya rasa cukup. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya.